Tes satu, tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian dan sanjungan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan kebaikan dan nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita dapati diri kita dalam kondisi sehat, itu nikmat. Kita dihadirkan pasangan yang sehat pun itu nikmat. Dan Allah hadirkan anak keturunan yang dalam kondisi sehat pun itu semua adalah kebaikan dan nikmat yang Allah hadiahkan, Allah berikan untuk kita semua. Jikalau ada yang diuji dengan rasa sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan melimpahkan pahala atas perjuangannya untuk bersabar di atas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk nabi kita, nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita mendambakan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menjaga kita untuk istiqamah, untuk meneladani, mengikuti contoh terbaik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan satu bab tentang taubah, tentang taubat, yang mana Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunub. Beliau menyebutkan bahwa wajib bagi seorang hamba untuk bertaubat atas semua dosa-dosanya. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan apa? Wajib untuk semua hamba, semua manusia untuk bertaubat dari semua dosa-dosanya. Yang sama-sama kita meyakini dan sama-sama kita mengakui bahwa diri kita, manusia, anak cucu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, tidak lepas dari namanya kesalahan dan dosa. Seberapa tinggi perjuangan kita untuk menghindari dosa dan kemaksiatan, kita menyadari bahwa diri kita tetap lemah dan terkadang kita jatuh dalam dosa dan kesalahan. Dan kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dari semua dosa dan kesalahan. Ya. Disebutkan oleh para ulama, ya, taubat itu ada dua macam. Ada taubat yang mutlak, ada taubat yang muqayyad. Jadi taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya,
Ada yang disebut dengan taubat mutlak, ada yang disebut dengan taubat muqayyad. Taubat mutlak disebutkan oleh para ulama bertaubat dari berbagai macam perbuatan dosa secara umum. Ya, jadi bertaubat kepada Allah dari segala macam kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan secara umum, semuanya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang disebutkan kedua adalah taubat muqayyad. Bertaubatnya seorang hamba dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Ya, jadi taubat ada yang sifatnya mutlak, semua ya dipukul rata dosa dan kesalahan ya yang teringat ataupun terlupa, yang tersadari ataupun tanpa disadari, yang diketahui ataupun tidak diketahui, mutlak semua dosa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang sifatnya yang kedua tadi taubat muqayyad. Kita ingat dosa A, maka kita bertaubat dari dosa A itu. Muqayyad. Ya, kita ingat dosa B, kesalahan kita di masa lampau. Kita bertaubat kepada Allah dari dosa B. Sebagaimana para ulama menyebutkan taubat, ya, ada syarat-syaratnya. Ya, taubat ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Ya, sehingga taubat itu menjadi taubat yang nasuh, ya, taubatan nasuh. Ya. Yang pertama harus ikhlas. Para ulama menyebutkan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang dituju. Bukan karena selain Allah, bukan karena pandangan manusia. Ya. Jikalau kita bergerak karena pandangan manusia, maka kita harus memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah meluruskan niat kita. Ya, yang awalnya karena pandangan manusia, ya Allah, bantu kami untuk menata hati, untuk mengikhlaskan taubat murni hanya untuk. Ya. Karena hati kita ini lemah. Ya, dan niat dan hati kita ini berbolak-balik. Oleh karenanya itu kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana atau tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang Maha memalingkan hati, palingkan hati kami di atas ketaatan kepada. Ya, begitu juga dengan niat. Terkadang niat itu karena pandangan manusia, pujian manusia, maka tatkala kita menyadari itu adalah sesuatu yang salah atau dilarang, ya, maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga hati kita. Ya. Karena kita ini tidak bisa ya bergerak sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan ya, la haula wala quwwata illa billah. Kita mau mendirikan salat saja, tatkala muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita mengucapkan apa? Menjawab la haula wala quwwata illa billah. Ya, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selain ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kedua adalah segera meninggalkan kesalahan tersebut, ya. Sesegera mungkin tinggalkan kesalahan tersebut, ya, kemudian menyesali. Ya, disinilah letak dalamnya, sungguhnya atau sesungguhnya atau bersungguh-sungguhnya seorang hamba bertaubat dari sisi penyesalan. Para ulama menyebutkan, ya, poin penting dalam bertaubat yang tidak boleh tidak, yang harus ada, yakni penyesalan. Ya, semakin menyesal, maka dia akan semakin bersungguh-sungguh dalam taubatnya. Ya, ini juga butuh perjuangan untuk menghadirkan rasa penyesalan. Ya, karena nggak mudah untuk menghadirkan penyesalan, kecuali betul-betul tumbuh ya
dari hati nurani kita, atau dalam hati kita yang paling dalam, yang tentunya atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika penyesalan itu semakin memuncak, maka hati akan semakin bersungguh-sungguh bertobat meminta ampun kepada Allah, dan mata akan mudah untuk meneteskan air. Ya, ketika penyesalan semakin mendalam, ya, maka mata pun akan mudah untuk berlinang. Ya, mungkin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah pernah berdoa mengingat sesuatu yang itu salah, kemudian hadir begitu dalam penyesalan dalam hati dan jiwa, ya, dalam heningnya malam, dalam kesendirian, tanpa disadari air mata berlinang. Itu muncul, ya, tidak lain dan tidak bukan dari ketulusan hati yang paling dalam yang ada pada diri seorang hamba, ya, yang berusaha untuk mengenal Rabbnya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah, ya, berjuang, bertekad untuk tidak jatuh lagi. Berjuang, bertekad untuk tidak jatuh dalam dosa tersebut. Ya, tugas kita itu berjuang, berusaha semaksimal mungkin, bertekad. Ya, urusan nanti setahun, 2 tahun, atau mungkin beberapa hari kemudian jatuh lagi karena lemahnya iman, ya, besarnya godaan, ya. Ya, tugas kita adalah berjuang, bertekad, bersungguh-sungguh untuk tidak jatuh lagi. Karena kita ini dihadapkan dengan zaman penuh fitnah dan godaan. Ya, ada orang melakukan dosa kemaksiatan karena ketidaktahuan itu dosa. Ya, ada orang melakukan dosa kemaksiatan sudah mengetahui dosa dan kemaksiatan tapi lemah dalam sisi keimanan. Ya, sehingga kita sesama muslim perlu untuk saling menguatkan saudara-saudara kita. Ya, perlu kita mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Semoga Allah jaga dalam ketaatan, dalam kebaikan. Ya, ada yang melakukan dosa dan kemaksiatan, ya, karena begitu beratnya godaan. Ya, imannya sudah mulai dipupuk, tapi godaan yang datang semakin besar, atau lingkungan yang mempengaruhi semakin besar. Oleh karena itu para ulama menyebutkan perlunya kita di dalam bertaubat, ya, meninggalkan atau menghindari lingkungan, tempat atau sarana yang membuat potensi kita jatuh lagi. Nah, para ulama menyebutkan kita harus berusaha untuk, ya, dengan bijak tentunya, dengan akhlak yang baik, ya, dengan memohon pertolongan Allah, bukan sembarangan, atau bukan dengan cara kita, bukan, ya, tapi tentang bagaimana akhlak kita tunjukkan kepada lingkungan kita. Kita tinggalkan, iya, tapi dengan akhlak yang baik pula. Ya, jangan memojokkan, jangan merendahkan, karena kita bagian dari situ, ya. Tapi kita doakan dan kita pindah, ya, atau menghindari tempat, lingkungan, ya, sarana yang membuat kita jatuh dengan akhlak yang baik. Dan jangan lupa doakan mereka, ya, karena bisa saja dengan doa yang kita ucapkan, yang kita mohonkan kepada Allah, ada di antara teman-teman kita yang di lingkungan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatan nasuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan, ya, di kata berikutnya, wa qad tadhaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Ya, sungguh tampak jelas, ya. Apa yang tampak jelas? Dalil-dalil, ya, dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ijma', ya, para ulama terhadap wajibnya bertaubat, ya. Wajibnya bertaubat. Jadi taubat itu wajib.
Ya. Jadi siapapun yang melakukan kesalahan dan dosa, ya, maka dia memiliki kewajiban untuk taubat. Ya. Jadi ini luar biasa, ya. Ketika kita jatuh dalam dosa dan kemaksiatan, maka ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yakni segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an di akhir surah An-Nur ayat 31. Ya. Beliau membawakan sebuah ayat surah An-Nur ayat 31 di akhirnya. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Ya. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, memerintahkan kepada kita semua, ya, kaum muslimin, kaum muslimat, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa tujuan, apa hikmah dari taubat yang dilakukan oleh hamba Allah yang beriman? La'allakum tuflihun, agar meraih keberuntungan, meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan. Ya. Jadi orang-orang yang bertaubat, yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dari semua dosa dan kesalahan, maka Allah memberikan, ya, peluang besar, ya, keutamaan yang agung, ya, berupa apa? Keberuntungan. Keberuntungan, kebahagiaan. Apakah sifatnya hanya dunia? Tidak, jamaah. Tetapi terus berlanjut hingga di yaumil akhir. Bagi siapa? Bagi yang mengikuti ayat Allah Subhanahu wa taala ini, yakni bertobat kepada Allah, ya, tentunya dengan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ya, wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu di dalam bertobat, ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita, ya, tekankan di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, perkara penting yang harus kita perhatikan ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama adalah hadirkan keimanan, hadirkan keyakinan, ya, bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat segala sesuatu yang tersembunyi ataupun yang disembunyikan. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika kita bertaubat kepada Allah, agar taubatan kita, ya, semakin berkualitas, ya, berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat merasakan bahwa taubat itu betul-betul terwujud dari hati kita yang paling dalam, jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin, ya, kaum muslimat yang telah masuk ke dalam momen-momen ini, Masya Allah, bersyukur, alhamdulillah. Ya, dari sekian tahun kita hidup, ada satu momen kita, ya, merasakan betapa dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sebab kita mentaubati dosa dan kesalahan kita. Ya, yang harus kita tanamkan, yang harus kita tekankan, ya, harus kita perhatikan adalah apa? Keimanan, keyakinan, ya, yang harus ada di dalam jiwa kita, yakni Allah Maha mengetahui, Maha melihat segala sesuatu yang tersembunyi, bahkan yang disembunyikan. Ya, sehingga ketika kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan karena ketidaktahuan kita, karena ilmu belum sampai mungkin, atau karena lemahnya iman kita, atau karena kuatnya godaan sehingga kita jatuh dalam dosa dan kemaksiatan, kita menyadari dalam sujud kita, dalam doa kita, dalam taubat kita, ya Allah, Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha melihat
Ya, segala sesuatu yang tersembunyi ataupun yang disembunyikan. Ya, maka ya kalau kita jujur atau yang pernah masuk ke dalam momen-momen seperti ini, itu jiwanya, badannya akan bergetar. Ya. Karena dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, timbul rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bergetar hatinya. Ya. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang bisa dia simpan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlihat jelas, tercatat jelas. Yang disembunyikan, ya, yang disimpan, yang dirahasiakan. Mungkin orang terdekat dalam hidup kita nggak tahu. Ya, orang yang terdekat dalam hidup kita, yang mungkin menemani kita dalam perjuangan mencari kebahagiaan dunia, ya, yang kita dambakan semoga kita sampai kelak di surga bersama, mungkin tidak tahu sesuatu yang mungkin pernah terjatuh, pernah terlakukan, ya, tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui, ya, maha melihat, dan semuanya tercatat jelas dan tidak dizalimi sedikit pun hamba, tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini di dalam Quran, ya, surah Ali Imran, tentang kemaha pengetahuan Allah, kemaha ilmuan Allah, maha melihat, maha mengetahui. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Quran surah Ali Imran ayat 5. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, ya, yang tersamarkan, tidak ada satupun. Fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit. Ya, baik di bumi maupun di langit. Di sisi Allah jelas. Ya, diketahui dengan jelas. Ya, kalau kita manusia terbatas, ya, jangankan di bumi, di langit, ya, di rumah kita saja ada sisi-sisi, mungkin sudut-sudut yang mungkin kita nggak ketahui apa yang terjadi di situ. Ya, rumah kita padahal, ya, kita hidup di situ berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mungkin ada sisi-sisi, sudut-sudut yang kita nggak tahu apa yang sedang terjadi di situ. Karena makhluk Allah itu sangat banyak. Ya, semut saja yang lewat di hadapan kita satu atau dua, tetapi mungkin sarangnya ada di salah satu sudut rumah kita. Kita nggak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, maha perkasa, maha mengetahui, maha melihat. Menyatakan innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Subhanallah. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di bumi maupun di langit. Ya, di bumi ini sudah sangat dahsyat teknologi, ya. Dengan HP di genggaman kita sudah bisa mengetahui sudut-sudut bumi ini. Negara-negara ini kita sudah bisa menjangkau. Ya, sudah bisa menjangkau atau melihat atau mengetahui paling tidak apa yang terjadi di negara-negara tetangga belahan bumi yang lainnya dengan teknologi. Tapi secanggih-canggihnya teknologi masih ada keterbatasan. Ya, itu menunjukkan bahwa secerdas-cerdasnya manusia, ya, sehebat-hebatnya manusia dengan teknologi yang diciptakan, tetap memiliki keterbatasan. Karena manusia memang, ya, diciptakan penuh dengan keterbatasan. Ya, beda halnya dengan zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya, dengan teknologi juga kita sama-sama, ya, mungkin sebagian di antara kaum muslimin mencoba mencari informasi tentang luar angkasa. Planet bumi, bulatnya, besarnya seberapa? Matahari besarnya seberapa? Bintang-bintang yang lain, planet-planet yang lain besarnya seberapa? Dibandingkan ternyata bumi ini kecil. Ternyata masih banyak lagi bintang-bintang, planet-planet yang ada di luar angkasa. Semuanya tidak terluput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sungguh sangat luar biasa ilmu dan maha pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita yang kecil ini, ya. Tubuh yang kecil, yang lemah, melakukan suatu kesalahan yang kita coba rahasiakan di hadapan manusia, tapi tidak bisa dirahasiakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat terbaik untuk mencurahkan, ya, untuk membebaskan hati kita dari belenggu-belenggu itu adalah, ya, mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta diampuni untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita diberikan rezeki luar biasa. Luar biasa. Siangnya ampunan, malamnya ampunan. Bulan yang istimewa, bulan yang telah berlalu, bulan suci Ramadan. Siangnya ampunan, malamnya ampunan. Kok bisa? Siangnya ampunan, malamnya ampunan. 30 hari diampunkan, dibersihkan. Hadisnya jelas, sudah dihafal. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malamnya ampunan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siang ampunan, malam ampunan. Jikalau betul hamba kita semua salat malam, landasan iman, mengharapkan pahala kepada Allah, maka ampunan itu pasti akan Allah berikan. Kalau betul kita puasa di siang Ramadan, landasan keimanan, keyakinan kita kepada Allah atas perintah dan kewajiban Allah, dan betul-betul mengharapkan pahala hanya dari Allah, maka siang itu menjadi ampunan. 30 hari kita diampunkan, dibersihkan. Maka di akhir Ramadan, di hari ke-30, apa yang harusnya terjadi pada jiwa kita? Kalau kita punya meja, kursi, sofa, setiap hari dibersihkan. Hari pertama dibersihkan, hari kedua dibersihkan, hari ke-15 terus dibersihkan, sampai hari ke-30. Apa yang kita dapati dengan meja kita, dengan sofa kita? Apa jamaah? Bersih. Kalau itu diwujudkan ke dalam jiwa kita, yang mendapatkan kesempatan ampunan di siang dan malamnya, siangnya kita lakukan ibadah puasa karena iman dan penuh harap pahala dari Allah, malamnya dengan keimanan dan penuh harap dari Allah, kita dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan. Maka apa yang didapati pada diri kita di hari ke-30? Harusnya apa? Harusnya hati semakin jernih, pikiran semakin terang, ya, kebahagiaan semakin mudah untuk dirasakan, beribadah kepada Allah semakin mudah, harusnya, ya, harusnya seperti itu, ya. Dan kita masih merasakan hawa, ya, momen-momen indah bulan Ramadan yang penuh perjuangan di siang harinya dan penuh perjuangan di malam harinya. Jangan lupakan kenangan-kenangan indah itu begitu saja, mumpung masih di bulan Syawal. Ya, maka amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan coba tarik ke bulan Syawal. Ya, puasa misalnya, alhamdulillah di antara kaum muslimin sudah selesai 6 hari. Ya, bahagia dengan puasa, maka jangan sampai dia lupakan, diabaikan kebahagiaan itu yang sudah dia raih selama bulan Ramadan. Cari puasa sunnah yang lain, Senin atau Kamis. Kita pekerja Ustadz, siang hari jerih payah berkeringat Ustadz. Cari hari yang mana kita bisa berpuasa, ya, mungkin di hari Sabtu atau di hari Ahadnya mungkin. Agar apa? Kebahagiaan itu tidak begitu saja hilang, ya. Tetapi kita berusaha untuk tetap sama-sama merasakan kebahagiaan puasa. Ya, sholat sunnah yang mana kita berjuang di malamnya, apalagi di 10 hari terakhir sampai begadang, indah, bahagia, ya, timbul kenangan di situ. Apakah di Syawal kita abaikan begitu saja dan hilang begitu saja kebahagiaan itu? Tidak. Usahakan ada salat sunnah yang mana kita bisa mengingat lagi kebahagiaan-kebahagiaan perjuangan untuk salat sunnah. Ya, baca Al-Quran di bulan Ramadan yang kita lebih banyak baca Quran di situ. Di bulan Syawal dan bulan berikutnya coba isi dengan baca Quran. Sibuk Ustadz, cari satu waktu, paling tidak menjadi waktu untuk kita bisa baca Quran. Satu ayat, ya, satu baris. Ya, semoga itu semua menjadi kenangan yang mengantarkan kita ke kebahagiaan yang abadi, ya, baik di dunia terus berlanjut hingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama yang harus kita perhatikan ketika bertobat, apa? Hadirkan keimanan, keyakinan, ya, bahwa Allah Maha mengetahui, Maha melihat segala sesuatu yang tersembunyi, bahkan yang disembunyikan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan juga di ayat At-Taghabun ayat keempat, ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah mengetahui dengan jelas apa saja yang ada di langit dan di bumi, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah mengetahui dengan jelas apa yang kalian sirkan, yang kalian rahasiakan, wa ma tu'linun, dan apa yang kalian i'lankan, yang kalian terangkan. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan bahkan lebih dalam lagi, Allah Maha mengetahui segala isi hati hamba. Subhanallah. Jadi betul-betul Allah menegaskan kemahaagungannya, ya, kemaha luasnya ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, mengetahui apa yang disembunyikan atau yang dinyatakan, mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati hambanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita berdoa dulu kepada Allah, ya Allah, hadirkan ilmu yang bermanfaat untuk kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, ditolong oleh Allah untuk mengamalkannya. Ya, kita cari, ya, kesempatan-kesempatan untuk bisa beramal atas ilmu yang telah kita raih. Ya, jangan sampai ilmu itu datang, ya, kemudian hilang begitu saja. Kita memohon kepada Allah, ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bantulah kami untuk mengamalkan ilmu yang telah Engkau hadirkan dalam kehidupan kami, sehingga ilmu itu bermanfaat untuk kami, untuk keluarga kami, dan untuk kehidupan kami di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah, ya, ingatlah, ya, atau renungkanlah, ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang maha perkasa, yang maha kuasa, ya. Jangan lihat kecilnya dosa kemaksiatan yang dilakukan. Ya, jadi renungkan, perhatikan, ya, dalami keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat kecilnya dosa, kesalahan yang dilakukan. Ya, agar apa? Agar tidak timbul perasaan meremehkan dosa. Ya. Jadi bukan kita melihat dosa, oh ini dosa kecil, oh ini dosa kecil, enggak apa-apa gitu, tidak. Tapi yang kita tekankan, yang harus kita renungkan, yang harus kita kuatkan adalah keagungan Allah yang kita durhakai, yang kita langgar. Ya. Jadi bukan besar kecilnya dosa, ya. Apalagi dosa yang kecil diremehkan, tidak. Tetapi zat yang kita durhakai, yang kita maksiati ini siapa? Ya, seberapa agung keagungannya, kekuasaannya. Itu yang harus diperhatikan, ya. Kenapa? Karena kita meneladani yang dilakukan oleh para sahabat, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat? Ya, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, ya, untuk, ya, betul-betul waspada, hati-hati, menanamkan rasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang yang benar imannya, ya, yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Ya, ketika dia melihat dosanya, ya, atau kesalahannya, ya, mungkin itu sebuah kesalahan yang kecil, tapi yang dibayangkan, yang diibaratkan oleh para sahabat, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah, seakan-akan dia duduk di tepi gunung yang tinggi, yang besar. Ya, takut kalau gunung itu akan menimpanya. Artinya apa? Takut dosa yang dia lakukan meskipun kecil itu akan membinasakannya. Ya, takut sampai demikian. Ya, meskipun dosa itu mungkin kecil di hadapan manusia yang lainnya. Tapi
penanaman iman, keyakinan, ya, ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya adalah, ya, bagaimana dampak dari dosa yang dilakukan. Seakan-akan gunung akan menimpa dirinya. Itu orang yang beriman, yang imannya, ya, mengantarkan dirinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sesungguhnya orang yang beriman melihat dosanya meskipun kecil, seakan-akan dia duduk di pinggir gunung yang tinggi yang besar, ya khafu ayyaqa alaih. Takut kalau gunung itu menimpanya, takut dosa yang dia lakukan meskipun kecil itu akan membinasakannya. Ya, apa artinya? Ketika kita melihat mungkin dosa yang kita lakukan ini tidak sebesar dosa teman-teman kita. Ya. Mungkin kita melihat kesalahan kita tidak seperti kesalahan kebanyakan manusia. Mungkin kesalahan saya sedikit, kecil dibandingkan dengan kaum muslimin yang lainnya. Jangan sampai ada perasaan demikian. Ya. Karena kalau ada perasaan demikian, nanti akan timbul, dikhawatirkan timbul meremehkan dosa. Ya. Dikhawatirkan hatinya akan digoda untuk meremehkan dosa. Tapi yang harus ditanamkan, meskipun dosa mungkin kita nggak sekelam orang lain mungkin begitu, tapi tetap hadirkan bahwa zat yang saya durhaka itu Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Agung, Maha Perkasa, yang apabila Allah ingin menimpakan kita balasan atas kesalahan kita, maka Allah akan timpakan. Tetapi dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah tahan dampak, ya, atau konsekuensi dari kesalahan yang kita lakukan. Ya, maka sungguh luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Kalau mau diukur-ukur kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tak terukur. Berapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh manusia, coba lihat betapa banyak pula rahmat ampunan Allah yang Allah berikan, sehingga dosa yang harusnya dibalas dengan musibah, Allah tahan musibah itu. Ya. Allah tahan ujian-ujian itu. Dan Allah berikan hanya sedikit saja dari dampak dosa-dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ingatlah semua kesalahan, kemaksiatan ataupun dosa, ya, memiliki dampak buruk. Memiliki dampak buruk. Baik dalam kehidupan dunia, terlebih-lebih dalam kehidupan di negeri akhirat. Ya, semua dosa, ya, memiliki potensi yang sama. Ya, memiliki potensi untuk dibalas sesuai dengan dosa-dosa kesalahannya. Ya, ini harus diyakini dulu bahwa semua kesalahan itu akan mengantarkan atau mendatangkan kemudaratan. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ya, an-dzunuba wal ma'asi tadur. Bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu mengandung atau membawa kemudaratan. Wala budda anna dararaha fil qalbi kadararis samumi fil abadan. Ya. Ya, kemudaratan, keburukan yang dibawa dampak dari dosa itu seperti, ya, seperti racun yang mengganggu anggota tubuh. Ya, maka dosa itu akan membahayakan, memudaratkan hati. Ya. Ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Kata beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ya, mudaratnya, kerusakannya memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Ya. Jadi yang dipastikan, ya, disebutkan oleh para ulama, salah satunya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, bahwa setiap dosa, kemaksiatan pasti memiliki dampak, ya, yang membuat atau mempengaruhi kehidupan dunia kita dan mempengaruhi kehidupan akhirat kita. Oleh karena itu dengan bertaubat, ya, meminta ampun, ya, semoga dampak buruknya
konsekuensinya tidak jadi direalisasikan, diampuni, dimaafkan, ataupun dihapuskan. Ya, sebagaimana doa yang kita diajarkan oleh Rasulullah untuk diucapkan di 10 hari terakhir, apa? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu doa untuk diampunkan, dimaafkan, dihapuskan. Sehingga konsekuensi dampak dari dosa itu tidak direalisasikan, dimaafkan, dihapus. Ya, ibarat tidak ada. Ya, begitu yang disebutkan oleh para ulama. Baik, itu yang ketiga. Azan dulu. Lanjut dulu. Baik. Kemudian yang keempat, ya, yang harus kita perhatikan ketika dalam proses bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang juga sangat penting, ya, yang sangat perlu kita tekankan adalah, ya, disebutkan oleh para ulama pentingnya meninggalkan tempat atau sarana yang menjadi sebab kita jatuh dalam dosa. Jadi bertobat juga ada hal yang harus ditinggalkan, yang harus kita jaga, yang harus kita jaga jarak di situ dulu. Kenapa? Kalau tidak kita jaga, tidak kita tinggalkan, ya, maka potensi untuk jatuh akan semakin besar. Ya, karena kita ibarat berada di sebuah lubang. Ya, kemudian kita berhasil keluar dari lubang tersebut, ya. Kita bertaubat kepada Allah, ya, keluar dari lubang dosa kemaksiatan itu, tapi kita masih berada di bibir tepi lubang itu. Ya, hati kepada Allah, jiwa, raga kepada Allah, tapi posisi kita masih berada di sekitar lubang. Maka digoda dikit saja, ya, disenggol dikit saja, langsung apa? Masuk lagi. Tapi kalau kita jaraknya dari lubang itu 1 kilo, misalnya 5 meter, 10 meter, 500 meter, 1 kilo jaraknya, maka potensi untuk masuk, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan semakin jauh. Ya, tapi tidak ada yang bisa memastikan jelas. Tetapi kita berikhtiar mengikuti apa yang disarankan, yang diajarkan oleh para ulama, yakni meninggalkan tempat-tempat atau sarana yang menjadikan kita jatuh. Nah, ini yang juga butuh perjuangan jamaah. Ya, apalagi kalau kita hidup di situ, bekerja di situ. Ya, ini perjuangannya bukan sehari 2 hari, bukan sendiri, tapi, ya, mungkin sekeluarga. Ya, bukan sehari 2 hari, mungkin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun harus bisa untuk berlahan-lahan, ya, untuk meninggalkan tempat ataupun sarana-sarana, ya, yang menjatuhkan kita. Ya. Apalagi kalau di zaman sekarang generasi kita, anak-anak kita ini, ya, di zaman apa? HP, gadget. Nah, HP, Masya Allah, kalau kita yang sudah dewasa, ya, sudah berumur, sudah bertambah ilmu, insya Allah nggak begitu tergoda dengan HP. Ya. Tapi pun tidak menutup kemungkinan tergoda juga, kan begitu. Tapi anak-anak kita, generasi kita ini dengan HP sangat besar potensi tergodanya. Ya. Nah, ketika ingin dijarakkan, luar biasa berat. Coba generasi sekarang kita jarakkan mereka dengan handphone mereka, apa yang terjadi? Sungguh luar biasa beratnya. Itu real kenyataan. Ya, jangan jadikan itu sebagai pesimis, ya, tapi tetap kita berdoa kepada Allah, karena penjagaan Allah, pertolongan Allah jauh lebih kuat, lebih kokoh. Tapi kita menyadari realita kehidupan zaman sekarang, generasi kita, anak-anak kita itu ditantang atau berhadapan dengan ujian fitnah yang begitu besar, terutama dari sisi teknologi. Ya, nah, ini meninggalkan atau menjaga jarak dari sarana-sarana, tempat-tempat yang membuat kita jatuh ini sungguh sangat luar biasa, butuh perjuangan. Maka kita, pasangan kita harus mendukung anak kita, ya, atau kita, pasangan kita saling mendukung untuk bisa kuat, kokoh, ya, bisa meninggalkan sarana-sarana, tempat-tempat yang membuat kita jatuh. Ya, mungkin dengan majelis ilmu, dengan nasihat, ya, dengan motivasi, dengan
doa dari kaum muslimin, semuanya itu saling menguatkan dan saling membantu di dalam ketaatan kepada Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Begitu jemaah. Baik. Jadi pentingnya kita ya, untuk menjaga ya, meninggalkan tempat-tempat atau sarana-sarana yang membuat kita mudah jatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ya. Kalau berat diawali dengan doa. Doa dulu. Paling tidak kita sudah tahu ini berat ini. Tantangannya berat. Perjuangannya juga berat. Ya. Kita pisahkan gadget, HP dari anak kita itu berat. Nah, karena udah tahu berat, maka jangan ngandalin diri sendiri. Oh, saya ayah, saya abi. Saya harus tegas. Gak bisa. Ya, di zaman sekarang ini gak bisa. Ya, tapi kita punya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuat, maka kita berdoa kepada Allah. Kita punya strategi, iya. Kita punya ilmu, iya. Kita punya kekuatan, iya. Tapi yang melembutkan hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tugas kita bersama selaku orang tua. Ayo sama-sama kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kita doakan anak keturunan kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah yang ada. Ya, semoga Allah jaga mereka, ya, menjadikan mereka anak yang saleh dan salehah. Ya, menjadi generasi penerus kita yang mendoakan kita. Ya, setelah kita tua ataupun setelah kita tiada. Dan semoga doa-doa mereka diijabah oleh Allah dan kita menjadi orang-orang yang beruntung di yaumil akhir nanti. Amin rabbal alamin. Baik. Dilanjut? Masih? Baik. Alhamdulillah. Ini perkara penting ada berapa tadi? 4 hal yang harus kita perhatikan ketika bertaubat. Baik. Di dalam ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala diakhiri, yaitu ayat tadi surah An-Nur ayat ke-31, di akhir ayat itu wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ada kata-kata la'allakum tuflihun. Ya, semoga atau agar supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang jujur, ya, taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberuntungan untuk kita. Ya, menjanjikan keberuntungan untuk kita. Apa keberuntungan yang diketahui oleh jemaah kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bertobat, kita dapat keberuntungan. Apa keberuntungan yang mungkin kita sudah tahu, mungkin itu menjadi motivasi kita dalam bertobat kepada Allah apa? Ketika kita bertobat, kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan apa? Dan kita nih sering bertobat ya, mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita dapat apa? Kita dijanjikan apa? Keberuntungan apa dari Allah Subhanahu wa taala? Apa? Ketenangan. Iya, kita akan mendapatkan ketenangan. Itu juga salah satu keuntungannya. Ya, jadi jangan sampai ya atau jangan stagnan. Tahun lalu istighfar taubat, kemudian dapat apa nggak tahu. Nah, ini paling tidak yang sudah tahu diperkuat pengetahuannya, yang belum tahu semoga diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hamba yang bertaubat itu akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, yakni mendapatkan ketenangan karena dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertaubat, semakin kembali kepada Allah, semakin menyesal atas segala dosa dan kemaksiatannya, semakin jujur dia kembali kepada Allah, maka semakin tenang hatinya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang taubat, sering kembali kepada Allah, sering bertaubat kepada Allah, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berusaha membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya. Ya. Apa hubungannya cinta dengan tenang? Apa hubungannya? Kita bertaubat mendapatkan ketenangan. Ya. Kemudian mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ketika kita mencintai seseorang, ya, maka kita berusaha untuk melindunginya. Kita berusaha untuk membuat dirinya tenang. Contoh, kita punya pasangan. Kita cinta nggak sama pasangan kita? Cinta ya, insya Allah ya. Ketika kita cinta dengan pasangan kita, kita akan hadir untuk apa? Untuk menjadi penenang ketika apa? Ketika terjadi sesuatu mungkin dalam jiwanya. Ya. Kita akan hadir karena kita cinta. Dan ketika Allah yang Maha Perkasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha segalanya hadir dalam kehidupan kita, maka sebesar apapun problematika, kesulitan hidup, permasalahan, Allah akan datang membawa ketenangan. Ya, Allah akan perjuangkan kita. Kenapa? Karena kita kembali kepada Allah, beristighfar, bertobat kepada Allah, menyesali dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kita tulus, jujur kepada Allah, dan Allah mengetahui dengan jelas kejujuran kita, maka Allah datang dengan cinta. Dan ketika kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat kita, maka Allah akan hadir membantu segala urusan kita, menjadikan diri kita menjadi kuat dan tenang. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama tadi cinta Allah dan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan mendapatkan ya tujuan utama dari istighfar dan taubat kita apa? Kita istighfar, taubat, minta apa? Ampunan. Maka ampunan itu pun akan Allah hadirkan. Ya, kita istighfar, taubat, minta ampunan kepada Allah, maka ampunan itu akan Allah hadirkan. Ya, apalagi taubatan nasuha yang dilakukan tadi, syarat-syaratnya sudah disebutkan, ya, ikhlas karena Allah, ya, kemudian penuh dengan kejujuran, ketulusan, hadirnya hati dengan penyesalan, bertekad untuk tidak jatuh dari ke dalam dosa tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 25, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat dari hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah hapuskan, Allah maafkan, ya, kesalahan-kesalahan mereka. Walladzina 'amilus sayyi'at, di ayat Quran surah Al-A'raf ayat 153, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina 'amilus sayyi'at, dan orang-orang yang melakukan kesalahan, ya, keburukan, kemaksiatan, dosa, tsumma tabu min ba'diha, kemudian mereka bertaubat kepada Allah setelah itu, ya. Nah, setelah melakukan kemaksiatan, dosa dan kemaksiatan, kesalahan dan keburukan, dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, wa amanu, ya, kemudian dia beriman atau memperbaiki keimanannya, keyakinannya, ya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia perbaiki. Inna rabbaka min ba'diha, sesungguhnya Rabbmu setelah itu pun la ghafurur rahim, akan datang membawa ampunan dan kasih sayang. Ya. Jadi ketika hamba jatuh dalam dosa kemaksiatan, kemudian dia datang kepada Allah dengan taubat yang sejujur-jujurnya, ya, maka Allah hapuskan kesalahan itu, ya. Tapi ada syaratnya di sini. Apa? Perbaiki keimanan, perbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah, maka Allah akan datang, ya, Rabb kita akan datang dengan ampunan dan kasih sayang. Ya, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ini yang kedua, ya, diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentu, ya, dengan keimanan tadi. Kemudian yang ketiga, ya. Jadi tadi mendapatkan ampunan. Kalau yang ketiga ini adalah lebih istimewa lagi. Jadi bukan hanya diampuni, dimaafkan, tapi diganti, dirubah menjadi kebaikan. Bayangkan, keburukan
ya, bukan hanya dimaafkan, dihapuskan, tapi diganti yang namanya keburukan, ya. Kemudian bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala, keburukan misalnya sepenuh gelas ini, ya. Kemudian Allah maafkan, Allah ampun, Allah ganti yang segelas ini yang tadinya keburukan menjadi kebaikan. Itu kalau segelas keburukannya. Kalau keburukannya sepenuh langit dan bumi misalnya, ya, maka Allah ganti menjadi kebaikan. Coba, subhanallah, itu terjadi pada para sahabat jamaah. Para sahabat masuk Islam di usia muda ada, tapi banyaknya di usia sudah dewasa. Ya, sudah usia dewasa mereka masuk Islam. Mereka punya masa lalu. Ketika mereka bertaubat kepada Allah, mereka punya kesalahan. Jujur dalam taubat mereka, kembali kepada Allah, beriman, masuk Islam, Allah ganti dosa-dosa kesalahan mereka menjadi kebaikan. Subhanallah. Ya. Kalau tidak bertaubat, maka dosa yang lalu akan direalisasikan dampaknya, kemudian dosa yang baru juga akan direalisasikan, double. Jadi sungguh merugi jadinya. Bisa dipahami jemaah? Kalau ada hamba punya dosa dan kemaksiatan, kemudian dia mendapatkan hidayah untuk bertobat kepada Allah, kemudian dia bertobat dan nasuha, jujur kepada Allah, kembali dia kepada Allah dengan dosa-dosanya, ya, dia mendapatkan ampunan Allah, plus dia dijadikan dibalik, ya, dosa yang banyak itu menjadi kebaikan yang banyak. Keuntungannya. Tapi kalau kerugiannya, orang yang tidak bertaubat, ya, masa yang sudah lewat akan direalisasikan nanti di dunia ataupun di akhirat dampaknya, kemudian dosa yang baru pun juga akan direalisasikan. Akhirnya double. Bertambah dan bertambah. Tapi kalau bertaubat, dihapuskan, bahkan diganti dibalik. Disitulah letak kemaha kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kasih dan sayangnya tak tanggung-tanggung, tak terbatas betul. Ya. Bagaimana? Ada orang yang salah kemudian dimaafkan, itu aja sudah sungguh luar biasa. Ya. Orang yang salah dimaafkan, itu sifat karakter yang luar biasa tidak? Ada orang salah sama kita, kemudian minta maaf ke kita. Kita maafkan, itu jiwa kita, jiwa yang luar biasa, bisa memaafkan. Ada jiwa yang luar biasa lagi. Ada orang salah sama kita, minta maaf, kita maafkan, plus kita kasih. Kasih apa? Kasih harta, kasih uang, kasih. Berarti sifat yang ada pada diri kita jauh lebih luar biasa. Dan itu dimiliki oleh Zat yang Maha Agung, dan bahkan kasih dan sayang jauh lebih besar lagi. Ya, itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala, kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka beruntunglah kita, beruntunglah keluarga kita, ya, yang Allah jaga hidup kita di lingkungan-lingkungan yang dekat dengan Allah, dekat dengan ibadah, dimudahkan untuk beribadah, ya. Meskipun ada perjuangan yang harus kita lalui, tapi kita dimudahkan untuk berkumpul dengan teman-teman yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita kenali, harus kita syukuri. Ya, anak-anak kita bergaul dengan teman-teman anak-anak kita yang lainnya, ya, dengan lingkungan yang alhamdulillah juga mengarah kepada kebaikan. Yang mungkin ada sebagian anak-anak kita juga tergoda atau mendapatkan ujian dari pergaulan, tapi kita bersyukur dari sisi ada potensi kita membawa anak-anak kita kepada lingkungan-lingkungan yang baik. Ada tempat-tempat yang baik yang bisa kita tuju di kampung kita ini. Ya, itu juga kita harus kita kenali dan kita syukur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, keburukan diganti menjadi kebaikan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Ya, jadi para ulama menyebutkan keutamaan, manfaat dari taubat itu berdasarkan Al-Qur'an, ya. Al-Furqan ayat 68 sampai 70 yang menunjukkan bahwa jikalau hamba bertaubat, ya,
dengan taubatan yang nasuha, yang jujur, ya, kemudian dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan masa kesalahannya, dosanya diganti menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Wa may ya'mal, ya, wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzab yaumal qiyamah. Ya, ini awalnya dulu. Barang siapa yang melakukan dosa, kemaksiatan, ya, yudha'af lahu al-'adzab yaumal qiyamah, maka akan dilipat gandakan azabnya kalau tidak taubat. Wa yakhlud fihi muhana, dan akan dikekalkan, ya, akan diberikan kehinaan, ya, illa man taba wa amana, ya, wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, ya, wa kana Allahu ghafurur rahim. Subhanallah. Ya, kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang jujur. Ya, semoga Allah bantu kita untuk pelan-pelan, ya, bertaubat kepada Allah, ya, dengan taubatan yang penuh perjuangan, penuh kejujuran. Ya, cari tempat, cari momen, cari waktu yang kita bisa berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berdua kepada Allah, kita akan leluasa mencurahkan apa yang menjadi beban dalam hidup kita. Ya. Maka cari waktu, cari tempat, cari momen kesempatan kita bisa meluapkan, ya, permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bertaubat diiringi dengan apa? Wa amana, memperbaiki iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat iya, tapi perbaiki juga keimanan, keyakinan kepada Allah. Ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Perkasa, Maha Menolong, ya, Maha Membantu, ya. Segala sesuatu yang ada di sisi Allah, ya, adalah kebaikan, ketetapan Allah adalah kebaikan. Perbaiki keimanan kita, ya. Dan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan wa amila amalan salihah. Ya, keyakinan diperbaiki, realisasikan dengan amal. Ya, perbaiki ibadah kita, ya, perbaiki sholat, puasa kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki tutur kata kita, ya, perbaiki amal-amal kita. Ya, wa amila amalan salihah. Amal-amal itu diperbaiki. Ya, amal-amal saleh itu diperbaiki. Faulaika, maka, ya, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kalau ini terpenuhi, syarat-syarat ini terpenuhi, apa janji Allah? Mereka itu akan mendapatkan, ya, ganti dari Allah Subhanahu wa taala yang awalnya buruk menjadi dicatat menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh sangat luar biasa kita punya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur, ya, bersyukur dalam hati dengan kesyukuran yang dalam. Alhamdulillah di saat ini, di usia kita hari ini, Allah dekatkan hati kita, Allah kuatkan kita, Allah tambahkan ilmu kita, Allah tambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur dan banyak-banyak memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian keutamaan berikutnya, ya, ketika kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal lagi yang bisa kita ambil manfaat hikmahnya nanti di pertemuan berikutnya. Insyaallah demikian. Di akhir kajian ini kita sama-sama, ya, menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di majelis yang mulia ini, ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kita tidak bisa melihatnya. Kita berdoa kepada Allah. Allah menaungi, malaikat-malaikat Allah utus untuk menaungi kita. Berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah ampuni dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, jaga kami, pasangan kami, anak keturunan kami di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dan jadikan kami hamba-hamba yang mendapatkan rahmah dan maghfirah, dapatkan kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga potensi besar kita,
potensi besar kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.